Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Hayati Nufus, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Campaka, Kabupaten Purwakarta. Salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, fasilitator dan pengajar praktik saya yang selalu membersamai yaitu Ibu Neng Mardiana dan Bapak Sakim. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching menggunakan model TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widya. Waalaikumsalam, Bu Ulfa. Iya, Bu Widya, kemarin WA saya ya, katanya ada yang ingin dibicarakan bersama saya. Betul, Bu Ulfa. Ada kendala yang ingin saya ceritakan ke Bu Ulfa. Kayaknya saya memang butuh teman untuk ngobrol, untuk coaching. Siap-siap. Kira-kira topiknya mau membicarakan apa nih, Bu Widya nih? Gini, Bu Ulfa, saya tuh udah ada 1 minggu ke belakang tuh ngerasa kayak anak-anak tuh kurang semangat di awal pembelajaran gitu. Sebetulnya sih memang kalau sudah masuk ke materi pembelajaran tuh kayaknya sih cuek-cuek aja sih, santai-santai aja. Hanya ketika mulai kayak pembiasaan kok kayaknya kurang semangat, terus down, biasanya bersemangat gitu kan melakukan pembiasaan-pembiasaan di kelas gitu, Bu. Jadi saya tuh kayak ngeganjel gitu, ini anak-anak ada apa gitu ya, Bu. Oke, baik. Berarti Bu Wida itu punya permasalahan anak itu kurang semangat di awal saat pembiasaan gitu ya, Bu ya? Iya. Oke, baik Bu. Kita punya waktu hanya 15 menit nih Bu ya. Kira-kira tujuan yang Ibu inginkan saat berdialog atau berbicara bersama saya ini inginnya apa, Bu? Saya ingin ada solusi gitu loh, Bu. Pengen tahu apa sih kenapa anak-anak bisa begitu, lalu gimana caranya biar anak-anak tuh kembali semangat gitu, walaupun dari awal pembelajaran, dari mulai pembiasaan. Oke, baik. Jadi Bu Wida itu ingin solusi gitu ya, bersama saya itu ingin solusi gimana sih anak lebih semangat gitu ya. Tapi sebelumnya Bu Wida, saya pengen bertanya Bu, inginnya tuh semangat, menurut Bu Wida itu semangat yang seperti apa ya? Anak-anak tuh pengen Bu Wida gimana tuh? Semangat yang seperti Gini loh, Bu. apa? Yang biasa saya temuin sama anak-anak, kan anak-anak tuh biasa pembiasaan dengan saya tuh ya biasalah menyanyi kalau di Indonesia Raya gitu kan, gitu-gitu. Dan saya juga suka kayak membaca takbiratul ihram, maksudnya kan dengan niat biar anak-anak tuh lebih hafal kan. Ada aja gitu walaupun udah kelas 5 yang nggak hafal gitu. Jadi saya terapkan di pembiasaan. Biasanya tuh mereka tuh ceria, malah ada cenderung yang kalau membacakan tuh bismillah gitu loh, Bu. Itu kayak males gitu. Kayak kurang semangat aja gitu loh, Bu. Jadi saya pengen kayak anak-anak happy lagi ketika mulai pembiasaan gitu di awal itu. Pengen semangat lagi. Oke deh. Coba kita petakan ya Bu Widya ya. Kira-kira nih ya, kalau misal saya pengen tahu nih, di saat ini itu gimana anak-anak Ibu kalau misalnya ada saya petakan jadi dari level 1 sampai level 10 nih, di mana level 10 ini adalah ketika anak yang idealnya gitu ya, anak itu bersemangat, seidealnya Ibu, kepengennya Ibu, itu level 10 dan satu itu sangat tidak bersemangat. Nah, anak-anak Ibu tuh sekarang lagi ada di level berapa tuh, Bu? 6, Bu. 6, oke. Iya. Berarti ada 4 lagi gitu ya untuk ke 10. Nah, kira-kira menurut Bu Widya itu gimana cara Ibu untuk bisa menaikkannya yang asalnya level 6 tuh Ibu pengennya level berapa nih? Terus dengan cara apa kira-kira ya, Bu ya? Iya pengennya itu Bu Ulfa masuk level 9 apalagi 10 ya yang semangatnya Gitu gitu ya. Gitu ya. Semangat gitu Iya ya. Oh, betul pengennya gitu. level 9 gitu ya. Iya Bu, jadi saya juga memang lagi berpikir kira-kira apa gitu ya. Tapi kalau misalnya nih Bu Ulfa ya, menurut Bu Ulfa, kalau misalnya saya memulai dengan mengadakan kayak sebuah sharing cerita singkat sebelum anak-anak mulai pembiasaan gitu, kayak mereka di jalan
ngapain tadi waktu sambil jalan ke sekolah atau sebelum berangkat ke sekolah Hmm. tadi bangun tidur gimana, happy enggak, ada yang bikin kesel enggak gitu. Itu bisa nggak ya Bu ya, biar jadi kayak tahu dulu aja gitu saya. Oke, baik. Berarti usaha dari Bu Widya ini untuk menaikkan ke level yang asalnya 6 jadi 9 itu kayak menaikkan mood anak-anak dulu gitu ya? Boleh ya Bu ya. Itu bisa Gimana ya? banget sih Bu, bagus banget itu. Kira-kira ada lagi nggak Bu selain itu ya kira-kira yang lebih efektif lagi? Menaikkan Kalau mood, gini baik Bu Ulfa, banget. kalau saya nambahin kayak ice breaking yang lebih kayak biar anak-anak semangat gitu ya, itu nggak apa-apa kali ya kalau misalnya saya kan takutnya jadi kayak motong waktu gitu, waktu belajar anak-anak. Baik Bu, bagus sih, bagus Bu. Menurut saya bagus sekali memberikan ice breaking biar anak itu di awal itu semangat gitu ya. Oke, berarti bisa saya rangkum berarti ada 2 yang Ibu ingin lakukan gitu ya. Tadi menaikkan mood anak, yang kedua pakai ice breaking ya. Itu bagus banget sih Bu. Kira-kira dari 2 hal yang Ibu tadi bicarakan, menurut Ibu yang paling efektif dan kira-kira gampang nih Ibu lakukan untuk jangka waktu yang lebih dekat ini, kira-kira yang mana ya Bu ya? Kayaknya yang bercerita deh Bu Ulfa, soalnya tadi juga saya sambil berpikir ice breaking yang bikin anak semangat itu kan cenderung dengan misalnya musik yang menyenangkan, gerakan-gerakan yang energik, sedangkan kayaknya saya sekarang lagi ke posisi hamil lumayan masuk besar gitu kan, kayaknya kurang gimana gitu ya kalau untuk yang gitu-gitu. Kalau saya dimulai dengan bercerita aja dulu gimana ya Bu Ulfa ya, menurut Bu Ulfa? Oh boleh tuh itu bercerita dulu gitu ya. Jadi kita Bu Widya menanyakan gimana sih dia sebelum ke sekolah ingin bercerita apa gitu ya. Iya. Bagus-bagus tuh boleh tuh Bu. Selain hal itu ada nggak inovasi lain ya kira-kira? Itu bagus banget, udah bagus. Kira-kira Sejauh ini inovasi sih atau ada kayaknya nggak sih kira-kira yang bisa membantu Bu Widya untuk bisa mensukseskan tadi permasalahan yang Ibu dapatkan? Ada nggak ada yang sih bisa Bu, membantu? ada sih Bu. Eh, rekan saya tuh Bu Hmm. Isni, dia dulu kayak pernah ikut pelatihan psikologi tuh gitu kan. Jadi Hmm. nanti saya mau minta tanya Bu Isni gitu kan, gimana cara memancing anak biar bercerita, kali aja Ah, kan. Jadi tadi tuh saya tuh pikir, apa anak-anak misalnya pas misalnya bangun tidur dibangunkan dengan cara hmm. yang tidak menyenangkan, jadi nyampe ke sekolah mereka juga tidak senang gitu kan. Bisa Jadi jadi. Hmm. Bu Isni aja kayaknya ya Bu ya. Oke, berarti Ibu bisa dibantu sama Bu Isni itu ya. Kira-kira Bu, rencananya nih dari tadi yang Ibu bicarakan beberapa cara yang bisa meningkatkan semangat anak, Ibu kira-kira mau mau mulai kapan, Bu? Saya hari ini kan sudah masuk hari Senin ya. Saya Iya. besok mau mulai berbincang dengan Bu Isni, Bu. Ah, Nah, keren. Ah. nanti hari Rabu sepertinya kalau sudah ada pembicaraan dengan Bu Isni akan saya langsung eksekusi, Bu, akan saya langsung terapkan kayaknya di sekolah. Soalnya saya nggak mau lama-lama ini anak-anak kalau Iya, semangatnya iya. nggak up di awal, kayaknya bikin jadi, aduh kok di awal aja kayaknya udah nggak semangat, gimana nanti tengah-tengah Hmm. gitu, Bu. Iya, 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 benar-benar. Oke, keren tuh Bu. Berarti Bu udah bisa ya mendapatkan solusi gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, dari percakapan kita ini nih, Bu Wida mendapatkan insight apa dan bagaimana nih kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari percakapan kita, Bu? Eh, jadi saya kayak ngedapetin ide baru ya, yang pasti ya, solusi untuk masalah saya gitu kan. Mhm. Lalu di percakapan ini juga saya jadi lebih lega sih Bu, soalnya sebetulnya dari kemarin saya udah mendem banget ini perasaan kayak, aduh kok Mhm, iya. anak-anak gini ya, mau diceritain sebetulnya sama teman takut kayak, kamu kali kurang menyenangkan di Ah, awal gitu ya. Tapi kayaknya saya memang butuh butuh teman untuk bercerita gitu kan, untuk iya, iya, mencari iya. solusi masalah ini gitu. Oke, Pak. Iya, Bu, sebenarnya setiap masalah itu pasti sebenarnya kita itu sambil memikirkan
solusinya juga ya di otak tuh ya. Tinggal kitanya Iya. aja butuh mungkin ya, butuh teman untuk berbicara, untuk memantik si, itu ya, jawaban dari permasalahan kita gitu ya, Iya, Bu, ya. betul. Kadang emang kalau misalnya kita mikir sendiri tuh kayak, apa sih, mentok gitu Rumus loh, Bu gitu Ulfa. ya. Mhm. Baik Bu Widya, kita berada di akhir percakapan nih ya, waktu kita sudah lumayan hampir 15 menit. Nah, Bu Widya kan nanti bakal mulai ya. Nah, saya nggak sabar nih Bu Widya setelah Ibu menerapkan yang tadi Ibu bilang, saya nggak sabar untuk mendapatkan cerita baru nih dari Bu Widya. Apakah anak-anak sekarang nanti makin semangat atau enggak? Nanti Yes. saya siap nih mendengarkannya lagi ya. Oke, siap banget, Bu. Saya dengan senang hati karena memang, saya juga butuh refleksi, tidak hanya dari diri saya kan, gitu kan. Iya, Jadi iya. refleksi dari Bu Ulfa misalnya nanti untuk mendapatkan cerita dari saya juga itu saya memang semoga secepatnya ya Bu Ulfa ya, kita bisa Iya. bertemu. Ya, saya sangat tunggu ya. Nanti salam juga sama anak-anak, salam juga sama ibu tadi yang membantu ibu ya, Bu Isna ya. Iya, Terima siap. kasih Bu Widya. Sama-sama Semoga loh. Saya yang terima kasih ya Ibu Ulfa ya. iya. Oke. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian pemaparan koneksi kolaborasi antar modul materi modul 2.1 Coaching untuk memenuhi untuk kebutuhan Psikologi murid Akademik. melalui Semoga pembelajaran menginspirasi. berkreasi. Salam bahagia Semoga Bapak Ibu guru menginspirasi. penggerak hebat. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.